Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya Zaki Abdillah dalam kuliah 5 menit. Saudara-saudara, andai anak-anak kita bertanya kepada kita, "Pak, kenapa sih kita harus berpuasa? Bu, kenapa sih kita capek-capek menahan lapar dan dahaga?" Kira-kira apa jawaban kita? Saya yakin kita memiliki jawaban yang berbeda. Mungkin ada yang menjawab, "Nak, kita berpuasa karena puasa itu melatih kita menjadi orang yang sabar. Nak, kita berpuasa supaya kita menjadi orang yang dermawan. Nak, kita berpuasa supaya kita tidak suka bohong atau menjadi orang yang jujur." Dan berbagai-bagai jawaban lagi. Saudara-saudara, hati-hati dengan jawaban kita. Kenapa? Karena bisa saja jawaban yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu menjadi senjata yang akan terkena kepada kita. Misalnya begini, sebelum bulan Ramadan, anak-anak kita tahu kalau kita ini adalah orang yang pelit, orang yang suka berbohong, orang yang tidak sabar. Lalu kemudian kita berpuasa. Begitu selesai menjalankan ibadah puasa, ternyata sifat itu tidak berubah. Masih suka pelit, masih suka berbohong, masih suka tidak sabaran. Dan anak-anak kita tahu itu. Lalu mereka akan balik bertanya kepada kita, "Pak, Bu, katanya kalau kita berpuasa kita jadi orang yang tidak pelit. Katanya kalau kita sudah berpuasa, kita menjadi orang yang jujur, tidak suka bohong. Katanya kalau kita sudah berpuasa, kita akan menjadi orang yang sabar. Tapi kok Bapak, Ibu tidak berubah, masih suka pelit, masih suka tidak sabar, masih suka berbohong." Masya Allah. Senjata makan Tuhan. Andai kita memberikan jawaban dengan jawaban-jawaban yang demikian. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, jawaban apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Jadi Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jawabannya ada pada ayat ini. Puasa itu Allah perintahkan. Jadi kita menjalankan ibadah puasa karena memenuhi perintah Allah. Kita menjalankan ibadah puasa karena mengharap ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah puasa karena kita ingin menunjukkan bahwa kita taat pada perintah Allah. Jadi menurut saya, ketika anak-anak kita bertanya kepada kita tentang kenapa harus berpuasa, kita bisa menjawabnya dengan berkata, "Nak, kita berpuasa karena kita mentaati perintah Allah. Karena kita mengharapkan cinta dan ridha dari Allah." Saudara-saudara, kalau sudah cinta, ridho kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya sifat dermawan, sifat sabar, sifat jujur, dan segala sifat yang baik Allah akan berikan kepada kita. Ini yang disebut dengan domino effect, efek domino dari ibadah yang kita lakukan semata-mata karena mengharapkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika cinta dan ridho itu kita dapatkan, maka insya Allah kebaikan yang kita harapkan pasti akan Allah berikan. Jadi demikian
saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.